Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Malaya Putri dari kelas L12 dengan NIM 210701552031. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir dari psikologi keluarga mengenai isu-isu dalam keluarga. Jadi isu yang akan saya bahas pada malam ini yaitu kemiskinan dan penelantaran anak. Pengertian dari kemiskinan. Jadi kemiskinan itu sendiri menurut Robianto 2011 menyatakan bahwasannya kemiskinan itu lebih sering dikonsepkan sebagai kurangnya pendapatan atau aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan tingkat partisipasi atau ruang lingkup dimensi non-ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran anak-anak itu sendiri, uh, apalagi kalau bukan ekonomi, di mana angka kemiskinan Indonesia itu sangatlah besar dan mencapai 25,95 juta jiwa atau 9,82% dari total populasi tahun 2018 di Indonesia. Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua dikarenakan oleh kemiskinan atau beban ekonomi yang ditanggung. Jadi orang tua tidak sanggup untuk menanggung ekonomi, apalagi mereka tuh punya anak, jadi mereka tidak sanggup menanggung anak-anaknya karena keterbatasan ekonomi, akhirnya menelantarkan anaknya. Namun hal itu tentu tidak menjadi pembenaran atas perlakuan penelantaran anak yang mereka lakukan. Jadi jangan jadikan alasan ekonomi sebagai alasan orang tua bisa menelantarkan anaknya. Adapun pengertian dari penelantaran anak itu di mana orang dewasa atau orang tuanya yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan anak itu sendiri, termasuk fisik, yaitu kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian dan kebersihan, ada juga emosional, kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang, dan ada juga pendidikan, kegagalan untuk mendaftarkan anak ke sekolah, dan medis, kegagalan untuk mengobati anaknya saat sakit. Terus penelantaran anak ini juga merupakan suatu tindakan di mana orang tua itu sendiri tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Penelantaran anak ini juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena itu sudah termasuk dalam kekerasan anak secara sosial atau social abuse. Kekerasan anak ini secara sosial mencakup penelantaran anak dari eksploitasi anak. Penelantaran anak ini juga adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak bisa memberikan perhatian layak yang layak terhadap proses tumbuh kembang anaknya. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan atau kesehatan yang layak. Adapun pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya anak yang terlantar adalah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi karena suatu alasan, termasuk alasan ekonomi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Adapun teori-teori dalam isu ini, teori ekologis yang menjelaskan bahwa ada beberapa banyak bagian dan beberapa faktor yang berinteraksi terhadap penelantaran. Salah satunya itu contohnya dukungan yang minim bagi keluarga. Menurut Du Bois, Spitz, and Black 2004, artinya dibandingkan hanya menyalahkan tindakan orang tua, pendekatannya lebih mementingkan kepastian akan kesehatan anak dan kesejahteraan anaknya. Terus faktor penyebab pihak ayah tidak melaksanakan nafkah anak pasca perceraian. Jadi kita akan membahas isu lainnya, dan kemiskinan itu ada juga tentang perceraian. Ya, contohnya kayak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraiannya. Jadi itu dijelaskan menggunakan pendekatan teori ekologis, yaitu terdapat kebutuhan dasar anak yang tidak dipenuhi oleh pihak ayahnya, yaitu kebutuhan papan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan pangan anaknya. Hal ini terjadi jika salah satunya itu pihak ayah memiliki keterbatasan ekonomi atau kemiskinan. Terus ada juga pindah tempat tinggal ke lokasi yang jauh sehingga komunikasi dengan antara ayah dan anak ini terputus hingga keadaan komunikasi yang tidak baik, dan itu juga merupakan faktor penghambat
nafkah anak tidak dilaksanakan dan pihak ayah nikah lagi sehingga terdapat hambatan di dalam melaksanakan nafkah anak. Terus ada juga faktor-faktor yang menjadi penyebab isu yang saya bahas itu menurut hasil penelitian dan berbagai penelitian, kemiskinan dan masalah sosial disebabkan oleh kekuatan internal dan eksternal. Penyebab internal seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, tidak mampu menjalankan peran sosial, dan tidak mampu mengatasi masalah sosial. Kemudian ada juga faktor eksternal seperti kebijakan publik yang tidak kondusif, kurangnya pelayanan sosial dasar, hak kepemilikan tanah yang tidak terlindungi, kesempatan kerja yang terbatas, sistem ekonomi kerakyatan yang kurang, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak kapitalisasi. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu faktor kemiskinan yang menjadi alasan khusus mengapa perantaran anak itu terjadi. Jadi ini faktornya berdampak bagi orang tua itu sendiri. Kenapa bisa keterbatasan ekonomi dan akhirnya menantarkan anaknya. Terus berikut faktor-faktor yang meningkatkan risiko perantaran anak menurut Morin 2022, dan terakhir itu keterlambatan perkembangan pada anak dapat membuat orang tua malu dan stres. Jadi selain karena faktor ekonomi, ada juga faktor jika anak tersebut mengalami keterbatasan fisik seperti cacat, seperti jadi orang tuanya ini memiliki perasaan malu dan akhirnya melantarkan anaknya, atau juga bukan karena malu tapi karena kan anak yang mengalami keterbatasan fisik itu memiliki biaya yang cukup besar untuk merawatnya. Jadi orang tua mereka ini tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya memutuskan untuk melantarkan anaknya. Terus kemudian faktor yang menjadi isu kita ini yaitu faktor lingkungan, yaitu kemiskinan itu sendiri. Minimnya dukungan sosial dan permasalahan ini dari lingkungan masyarakat. Terus kita ke dampaknya. Apa sih yang menjadi dampak pada anak? Kekerasan terhadap anak itu seringkali kita identikkan dengan kekerasan fisik dan seksual seperti pelecehan seksual atau kejadian di mana ada orang tua yang memukul anaknya. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial itu juga memiliki dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak biasa terentang mulai bersifat fisik, physical abuse, hingga sexual abuse. Dari yang bermatra psikis, mental abuse, hingga sosial, yang berdimensi kekerasan struktural. Penelantaran anak ini juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial atau social abuse. Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Adapun upaya yang diberikan untuk mengatasi hal penelantaran anak itu sudah ada tertera di perlindungan hukum bagi anak terlantar yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Upaya perlindungan hukum bagi anak terlantar itu sebagai berikut. Yang pertama, bila mana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya. Terus yang kedua itu, bila mana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga terdekatnya. Dan yang terakhir itu, bila mana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari dinas sosial, dan di dinas sosial itulah anak yang ditelantarkan itu akan dirawat dan dipelihara sebagai pertanggungjawaban pemerintah atau negara. Saya rasa cukup sekian, itulah presentasi dari keluarga yang saya sampaikan pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar pada satu semester ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.